الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Aisyah, nak. Aisyah, bangun nak. Aisyah. Iya Bu, ini kan hari Jumat, aku libur. Iya, cepat bangun nak. Segera sholat subuh. Lihat sudah jam berapa sekarang. Iya Bu, sebentar. Ibu sama ayah sudah sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kamu sholat sendiri ya nak? Iya Bu. Oh iya, ibu sama ayah akan pergi ke makam eyangmu, kemudian ke pasar untuk belanja. Hari ini kamu mau ibu masak apa? Ngapain ke makam eyang Bu? Ya, untuk ziarah kubur, mendoakan eyangmu yang sudah meninggal. Biasanya kamu juga ikut kan nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa ada yang tidak masuk hari ini nak? Alhamdulillah. Apa pelajaran kita hari ini? Keren Bu. Sekarang kalian persiapkan buku keilmuan kalian, kemudian buka
halaman 20. Sudah dibuka? Hari ini kita akan belajar tentang ziarah kubur. Ya, Bu. Tapi sebelum Ibu melanjutkan materi tentang ziarah kubur, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu ziarah kubur? Pergi ke kuburan kan, Bu? Ya. Yang lain? Menengok makamnya Mbah kan, Bu? Ya, bagus. Kalau mbahnya sudah meninggal ya. Ada jawaban lain? Mungkin siapa? Ya, silakan. Mendoakan orang yang sudah meninggal di tempat mereka dimakamkan, Bu. Ya, bagus sekali. Semua benar. Anak-anak, ziarah berasal dari kata ziarah, yazuru, ziaratan, yang artinya adalah mengunjungi atau menengok. Sedangkan kubur adalah jamak dari kobrun, yang artinya adalah liang lahat atau tempat memakamkan mayit. Jadi, kita datang ke makam orang yang sudah mendahului kita ya. Lalu kita berdoa. Iya, kita berdoa di makam mereka ya, anak. Bu, memangnya orang yang sudah meninggal dan dikubur bisa mendengarkan doa kita ya, Bu? Begini anak-anak, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka tahu loh kalau kita datang ke makam mereka. Mereka akan senang jika kita datang dan mendoakan mereka. Apalagi jika kita mengirimkan doa. Dan sebelum berziarah ke makam para wali, lebih utamanya kita menziarahi makam orang tua kita dan para sahabat yang sudah mendahului kita. Apakah berdoa di atas makam bukan perbuatan yang syirik, Bu? Anak-anak, kalau kita berdoa, kita memohon kepada siapa? Allah. Ya, betul. Walaupun kita di makam, kita memohonnya kepada Allah. Dan itu bukan perbuatan syirik. Karena kita mendoakan supaya mereka mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya Allah serta diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Ini berbeda bila kita berdoa memohon pertolongan kepada orang yang meninggal tadi, minta rezeki dan lain-lain. Tentu itu tidak boleh. Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Biasanya ayah dan ibu mengajakku ke makam setiap hari Jumat pagi. Kenapa ya, Bu? Kok nggak hari Ahad atau hari yang lainnya? Hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain. Hari itu Allah akan mengabulkan permintaan hambanya. Tetapi jika kalian mau ziarah selain hari Jumat, tidak apa-apa dan itu tidak dilarang. Boleh saja. Lalu apa hukum ziarah kubur itu? Pertanyaan yang bagus. Hukum ziarah kubur adalah sunnah, anak-anak. Ini mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Silakan anak-anak buka buku keilmuan kalian halaman 22. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi pada awalnya Rasulullah melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur, tetapi kemudian beliau memerintahkan dan menganjurkan untuk ziarah kubur. Bahkan Rasulullah juga pernah berziarah ke makam ibunya, berziarah ke makam pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dan ahli Badar. Jadi ziarah kubur itu hukumnya sunnah, karena hal itu termasuk diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mula-mula Rasulullah melarang, Bu? Rasulullah
melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur, mengingat awal-awal Islam keimanan para sahabat masih lemah. Namun setelah Rasul merasa iman para sahabat sudah kuat, maka diperbolehkanlah para sahabat untuk pergi ziarah. Lalu, kenapa ada orang berziarah menabur bunga di atas makam, Bu? Anak-anak, tanaman, pohon atau bunga yang basah tadi ikut memohonkan ampunan kepada orang yang kita ziarah. Pernah ada suatu kisah, Rasulullah berjalan bersama beberapa sahabatnya melewati sebuah makam. Dan di situ Rasul mendengar tangisan dari dalam kubur. Lalu beliau mengambil sepotong ranting pohon yang masih basah, kemudian ditancapkan di atas makam tersebut. Tidak berapa lama, suara tangisan itu hilang. Sahabat lalu bertanya, "Apa yang terjadi ya Rasul?" Beliau menjawab, "Orang ini menangis karena mendapatkan siksa kubur, dan ranting yang basah ini memintakan ampunan atasnya." Jadi anak-anak, karena hadis tersebut, menabur bunga di atas makam itu diperbolehkan. Baik anak-anak, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Sekarang tugas kalian adalah praktik ziarah kubur. Kalian bisa berziarah ke makam orang tua kalian jika sudah meninggal atau kerabat kalian. Setelah itu, kalian tuliskan hikmah atau manfaat apa saja yang kalian rasakan dari ziarah kubur yang kalian praktekkan tadi. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Bu Nila tunggu ya. Ya, Bu. Riz, rencananya kamu berziarah kubur ke makam siapa? Aku bingung, Aisyah. Kenapa bingung? Aku itu tidak pernah pergi ke makam, apalagi berziarah. Makanya tadi waktu guru bertanya, aku hanya diam saja karena aku itu nggak paham dan nggak ngerti apa itu ziarah kubur. Mama dan papaku tidak pernah mengajak aku. Aku juga tidak pernah lihat mereka pergi ke makam. Kakek dan nenekku masih hidup. Sudah meninggal. Kalau ayah ibuku sering ngajak aku ke makam untuk mendoakan eyangku. Memangnya bisa ya sudah meninggal doakan? Kayaknya Bu guru juga pernah bilang kalau orang meninggal itu sudah di stop amalnya. Amal baik maupun amal buruk sudah tidak bisa diubah lagi karena dia tidak bisa sholat, sedekah, dan minta ampun kepada Allah kan? iya juga ya. Tapi karena itu guys, aku ikut kamu ya kalau kamu mau ziarah kubur. Boleh, kalau gitu beli aja. Kapan-kapan kamu main ke rumahku. Nanti aku tanyain sama ibuku pertanyaanmu tadi. Gimana? Oke, bila aku juga tidak penasaran. Makasih ya. Ini kapan? Nanti aku tanyain sama ibuku. Iya. Ada Risma tadi sini. Iya, Bu. Risma kesini sama siapa? Sendiri. Oh, Mbak Aisyah datangnya belum diambilkan minum. Ini diambilkan dulu. Bu, kemarin Aisyah udah cerita kan apa yang ditanyakan Risma? Iya, sudah. Jadi begini ya, Aisyah, Risma, memang benar orang yang sudah meninggal dunia terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Jadi doa kita insya Allah diterima oleh Allah. Begitu ya Risma, Aisyah. Karena Allah maha segala-galanya. Mereka juga mendapatkan manfaat dari doa orang yang masih hidup. Dan doa kita sangat ditunggu-tunggu. Karena mereka sudah tidak bisa mendoakan diri mereka lagi. Mereka hanya menunggu ada anak-anak yang solih, solihah mendoakan mereka. Sudah paham kan? Ayo Mbak Risma, silakan diminum. Oh, jadi begitu ya Bu. Kasihan dong kakek dan nenekku tidak pernah didoakan papa dan mamaku. Pasti kakek dan nenekku menunggu doa dari kami. Risma bisa mendoakan kakek dan nenek Risma. Kalau tidak sempat pergi ke makam, setidaknya usai sholat kirimi mereka surat Fatihah. Dikhususkan kakek dan nenek. Bisa juga dibacakan surat Yasin maupun dibacakan tahlim. Gitu. Ziarah kubur mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Karena setelah aku berziarah kubur, aku semakin sadar bahwa kelak aku juga akan meninggal dunia. Dengan mengingat kematian, aku berharap bisa meningkatkan keimananku, menambah amal ibadah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendoakan orang yang telah meninggal dunia, harapanku semoga mereka menerima ampunan dari Allah. Karena kata ibu, Allah lah sebaik-baik pengampun. Berziarah ke makam Nabi atau Wali, kita niatkan untuk mengharap keberkahan dari mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan jika yang diziarahi adalah orang tuanya, maka akan tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan bukti kita selalu ingat terhadap mereka, jasa-jasa mereka, dan kebaikan-kebaikannya.